Bupati Badung Nyoman Giri Praste menyampaikan paparan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Menurut Bupati Giri Praste, RPJMD itu telah mengadopsi penuh ajaran Tri Sakti Bung Karno sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau PPNSB dan 6 prinsip dasar pembangunan Badung. Paparan RPJMD disampaikan Bupati Giri Praste di ruang rapat DPRD Badung. Terdapat 4 pendekatan mewujudkan rancangan RPJMD tahun anggaran 2016-2021 yang meliputi pendekatan teknokratik, politis, bottom-up, top-down, dan partisipatif. Kabupaten Badung telah berkomitmen terhadap upaya mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Seluruh pola pendekatan ideal dilakukan dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi sehingga terwujud perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan terintegrasi, serta dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Badung yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Di hadapan segenap anggota DPRD Kabupaten Badung, Bupati Giri Praste yang didampingi Wakil Bupati Kertosuyase dan Sekap Kompiang R. Swandika mengungkapkan implementasi pembangunan nasional semesta berencana PPNSB dalam RPJMD Kabupaten Badung untuk tahun anggaran 2016-2021. Landasan operasionalnya mengadopsi ajaran Tri Sakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya, serta program Nawacita. Visi Badung 5 tahun ke depan adalah memantapkan arah pembangunan Badung, berlandaskan Tri Takarana menuju masyarakat maju, damai, dan sejahtera dengan 9 misi. Dari visi misi tersebut terdapat 17 program unggulan daerah yang sejalan dengan 5 bidang prioritas PPNSB, diantaranya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur jalan lingkar selatan dan jalan lingkar barat, penataan utilitas umum, meningkatkan pemerataan pendapatan, memperbanyak ruang terbuka hijau, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju Smart City, membentuk unit reaksi cepat terkait pelayanan publik untuk meningkatkan respon time. Saya kira target kami harus jelas 2017, 18, dan seterusnya. Begitu juga dengan masalah di sektor pendidikan. Pendidikan ini kami harus berkualitas. Dengan kami tidak akan melawan teknologi dan justru teknologi yang akan kita sinergikan berkenaan dengan pendidikan. Nanti lihatlah, Dinas Pendidikan Kabupaten Badung akan mengeluarkan aplikasi tentang pendidikan itu. Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Nyoman Karyana mengatakan, terdapat 3 jalur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Khusus alur legislasi dan politis merupakan alur konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan perda RPJMD. Pemaparan rancangan awal RPJMD Badung oleh Bupati ini merupakan suatu langkah untuk menyamakan persepsi atas rancangan RPJMD Badung 2016-2021 yang memuat visi misi Bupati Badung terpilih. Integritas yang dibangun antar lembaga dan badan itu yang ada di Badung ini, misalnya contohnya dengan kepolisian. Bagaimana keamanan ini terjaga, bagaimana membangun City Smart ini supaya semua CCTV yang ada di jalan itu terpantau, sehingga ada sinergitas yang dibangun antar lembaga untuk menjaga Badung ini lebih baik, lebih aman, dan nyaman. Selanjutnya, paparan rancangan awal RPJMD Bupati akan dibahas Dewan melalui Pansus RPJMD yang telah dibentuk DPRD Badung. Syufiatna, Bali TV.